Siapa? Oke. Siapa yang menikah Maryam? Nikah dengan siapa dia? Nikah dengan siapa? Dia tidak menikah. Jawab, nikah dengan siapa dia? Dan Jibril berkata, Sebentar, cek bahasa Arabnya. Cek bahasa Arabnya. Sabar, pelan-pelan dulu lah, Dis. Kamu Dicek dulu bahasa Arabnya, yuk. Bahasa Arabnya, yuk. Loading. Di bahasa Arabnya ada nggak Jibril? Loh, katanya kamu 13 tahun. Masa kamu tanya sama saya yang baru? Coba tunjuk di bahasa Arabnya kata Jibril mana? Kamu ini? Jawabannya seperti apa sih? Jangan lari. Kalau ditanya A, jawabannya bentar, izin ya Bang Edis ya. Jawab B gitu aja. Bentar ya, izin ya Bang Edis ya. Bang Putu ini Tuhannya siapa Bang Putu? Saya beragama Hindu, Bang. Iya, Tuhannya siapa? Saya tahu agama Hindu, Tuhannya siapa? Ide Sangyang Widiwasa, Bang, menurut saya, Bang. Tuhan, kalau menurut kepercayaan Bapak, Tuhan Bapak itu maha kuasa atau tidak? Jangan lari ke situ. Sabar. Satu bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Gimana? Di mana Al-Quran langsung meninggal? Di mana? Langsung meninggal? Di mana? Loh, ayo begini. Siap atau tidak? Kalau siap saya tunjukkan. Kalau nggak siap, bilang, Bang, saya takut Bang. Jangan itu nanti ketahuan ajaran Islam. Gitu, gimana? Gimana katanya? Kita mau diskusi jadi ndak? Bagaimana kalau tema kita keselamatan? Dari kemarin saya minta-minta naik loh. Kamu nggak kasih naik. Kenapa emang? Begini bro, gini ya. Tadi kan kamu bilang tema gimana? Tadi kan sudah saya ajak nih. Saya ajak tema apa yang kamu kuasai. Kamu bilang ya udah apa. Nah, saya ada tema ini sebenarnya yang kemarin tertunda. 101 bukti Quran menjiplak Bible dengan keliru. Bilang, Bang, saya takut bahas tema ini. Nanti ketahuan ajaran agama saya. Oke, silakan bernarasi. Siap. Yakin? Silakan bernarasi. Oke, baik. Silakan bernarasi. Kita mulai ya. Iya, silakan. Kita mulai. Baik. Oke. Jadi, sebenarnya kalau kita ketemu tengah lebih adil nih, gimana? Saya kasih kesempatan untuk live juga. Besok baru saya bisa live soalnya. Besok baru bisa live. Baik, Akun ini belum bisa live. Sudah saya tawarin ya teman-teman ya. Saya tawarin untuk live di tengah, maksudnya ketemu tengah PK, tapi dia nggak mau. Nggak apa-apa, oke. Kalau tempat saya pun nggak akan saya bisu-bisukan ke channel mereka. Bukan nggak mau, belum bisa live. Atau saya live pakai akun istri saya, tapi saya tanya dulu karena akun saya besok baru bisa live. Terserah. Siap. Bagaimana? Gimana ya? Atau di sini sajalah. Oke, nggak apa-apa. Oke, baik. Kalau saya ngikut aja. Baik. Salah satu bukti bahwa Quran menjiplak Bible dengan keliru itu adalah salah satunya misalnya ketika Al-Quran menceritakan bahwasanya ada yang datang menemui Maryam, memberitahu kepada Maryam bahwa nanti Maryam akan diberi anak. Kemudian Maryam bilang, bagaimana saya punya anak padahal saya tidak pernah bersetubuh, tidak pernah disentuh laki-laki. Nah, dan seterusnya. Nah, kita tahu ini loading bahwa berita tentang datangnya malaikat kepada seorang perawan bernama Maria, lalu kemudian Maria itu akan mengandung dan melahirkan, lalu diberi nama Yesus, itu hanya ada dalam Bible, hanya ada dalam Injil Lukas, yang kalian katakan kitab wartawan. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa kisah datangnya malaikat Gabriel datang kepada perawan bernama Maria, memberitahukan bahwa Maria akan mengandung dan lain sebagainya, dijiplak oleh Al-Quran di abad ke-7. Bagaimana mungkin kitab wartawan itu kalian jiplak isinya, lalu ngasal, cara jiplaknya itu ngasal dan akhirnya kacau balau, sehingga akhirnya penerjemah Al-Quran menambahkan banyak kosakata di dalamnya untuk menambal kacau balaunya Al-Quran. Silakan. Fokus tema ya, fokus tema. Yuk. Sudah? Silakan. Oke. Iya, baik. Terima kasih ya, Edis ya. Iya, dari mana kamu bisa memframing bahwa Al-Quran menjiplak Bible? Dari mana? Mana buktinya itu? Biar enak kan? Tampilkan data begitu. Dari mana? Kan kamu bilang, ya mungkin Maryam 17 maksud kamu ya. Ya, dari 16. Itu kan? Dari mulai 16. Nah, Oke. Dari mana buktinya sehingga kamu memframing bahwa Al-Quran menjiplak Bible? Dari isinya. Kamu tampilkan dong datanya begitu.
Dari isinya seperti apa itu? Kamu memframing seperti itu. Saya pengen tahu loh. Baik. Pertama-tama ada seorang perawan. Di dalam Bible namanya Maria. Di dalam Quran namanya Miriam. Saya tanya, mirip nggak? Enggak. Kok nggak mirip gimana? Di dalam Al-Quran menurut saya nggak mirip. Jadi Maria dengan Maryam nggak mirip? Iya, nggak sama. Menurut saya nggak sama. Nggak sama. Oke, baik. Iya. Dua-duanya perawan, betul nggak? Isinya dong. Iya, boleh. Nanti kita tampilkan data. Oke, dua-duanya perawan. Mirip nggak? Saya tampilkan data. Iya. Mirip nggak? Mirip atau enggak? Kenapa mirip? Sama-sama perawan mirip. Mirip. Nah, lalu ada datang kepada dia memberitahukan bahwa dia akan mengandung dan memiliki anak. Namanya adalah Yesus. Di dalam Quran namanya adalah Isa. Nah, kemudian anaknya ini di dalam Bible disebutkan disalibkan dan seterusnya. Nah, di dalam Quran mengatakan tidak disalibkan, seperti itu. Tapi yang mau saya bahas poinnya di situ. Ada seorang perawan, kemudian punya anak, kemudian anaknya melakukan mujizat-mujizat. Saya tanya, coba jujur, mirip atau tidak konstruksinya? Mirip itu nggak sama? Tidak mirip. Menurut saya tidak mirip. Tidak mirip. Ya. Oke, baik. Sudah siap membacakan ayatnya? Kita pakai data ya? Iya, silakan. Oke, baik. Iya. Makanya saya yang bacakan atau Anda yang bacakan? Silakan, coba kamu bacakan dulu. Baik. Kita ke Bible dulu ya, ke Injil dulu. Kita buka Injil Lukas pasal yang pertama. Kita mulai tentang pemberitaan kelahiran Yesus dari ayat yang ke-26. Saya bacakan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel datang ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ketika malaikat itu bertanya kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Perhatikan ini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Nah, sekarang ayat ini ditiru, dijiplak oleh Al-Quran, tapi seperti biasa, jiplaknya itu secara kacau balau. Saya tunjukkan. Di mana itu dijiplak? Di dalam surat Maryam. Saya bukakan suratnya. Kita mulai ya. Kita mulai dari ayat yang sebentar. Sabar ya. Maryam ayat yang ke-16. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Nih. Iya, Ceritakanlah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya, maka ruh kami itu menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Oke? Maka Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari Tuhan yang maha pemurah jika kamu orang yang bertakwa.
Dia berkata, ruh yang menjelma di hadapan Maryam itu berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki. Perhatikan, saya bandingkan dengan Bible. Di sini di dalam Bible dikatakan, apa kata malaikat Gabriel? Jangan takut hai Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kamu sudah ngelihat ada perbedaannya? Nah, di dalam Bible dikatakan begini, kamu akan mengandung. Di dalam Al-Quran, saya akan memberi kamu anak laki-laki. Kamu tahu nggak apa bedanya? Iya, lanjut. Nah, di sini perlu yang namanya intelijensi yang tinggi, karena saya tahu kalian kan nggak punya intelijensi. Saya kasih tahu bedanya. Bedanya saya kasih tahu. Iya, oke. Kalau ada seorang perawan ini pasti nggak pernah mikir di dalam benak dia bisa hamil sendiri. Nggak mungkin. Nggak ada perawan yang bisa mikir dia tiba-tiba hamil sendiri tanpa berhubungan badan. Nah, di dalam Bible dikatakan kamu akan mengandung. Seorang berbicara kepada perawan, kamu akan mengandung. Dia pasti ngomong gini, loh bagaimana mungkin kamu bilang saya akan mengandung? Saya ini belum punya suami, kok mengandung dari mana? Itu kata-kata yang logis, yang diterima akal sehat. Tapi di dalam Al-Quran dibilang begini, saya mau kasih kamu anak laki-laki. Udah ada jenis kelaminnya ini. Jenis kelaminnya udah ada. Saya mau beri kamu anak laki-laki. Secara logis, secara akal sehat, harusnya perempuan itu bilang begini, anaknya siapa yang kamu mau kasih sama saya? Nemu di mana? Anak itu nemu di mana? Kamu mau beri saya anak laki-laki, sudah ada jenis kelaminnya. Anak siapa yang kamu colong? Nyolong dari mana kamu anak siapa yang kamu kasih sama saya? Tapi hebatnya Al-Quran, inilah saya bilang, Al-Quran menjiplak dengan keliru ini. Maryam ngomong gini, setelah dibilang kepadanya, saya mau beri kamu anak laki-laki. Lalu jawab Maryam, secara ajaib Maryam ngomong gini, bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki tanpa disentuh? Tanpa disentuh. Kok bisa kamu memberi saya anak laki-laki sedang saya tidak pernah disentuh? Lalu dia bilang begini, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Nah, ini bagaimana Al-Quran menjiplak Bible dengan keliru. Quran menyebutkan bahwa dia mau memberi anak laki-laki. Lalu Maryam bilang, bagaimana mungkin saya bisa mengandung tanpa disentuh laki-laki? Pertanyaan saya, yang bilang Maryam akan mengandung tanpa disentuh laki-laki siapa di dalam Al-Quran? Mana ayatnya bahwa dia akan mengandung? Nggak ada dibilang dia akan mengandung. Yang dibilang, saya mau kasih kamu anak laki-laki. Harusnya Maryam ngomongnya, anaknya siapa yang mau kamu kasih sama saya? Kamu nemu anak di mana? Nah, makanya setelah saya teliti ini dengan teliti, oh, nampaknya penulis Al-Quran ingin menceritakan apa yang ada di dalam Bible, tapi salah memilih kosakata. Akhirnya terkesan bahwa Maryam di dalam Al-Quran pernah dengar cerita Maryam di dalam Bible. Silakan, saya kasih waktu kesempatan untuk menanggapi. Oke, sudah. Iya, siap. Ya, kenapa saya katakan berbeda, Edis? Ngomong ini pakai data dong. Mas ngomong pakai data gimana? Bentar, saya balikan kamera dulu ya. Oke, kita gas. Ya. Nah, nih Edis. Yang tadi kamu bilang kan di Maryam berapa tadi? Di Maryam 19 ya. Coba kamu lihat sini. Kenapa saya katakan berbeda? Karena di sini dikatakan dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanya utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak lelaki yang suci kepadamu. Ya, ini dikatakan seperti itu. Kenapa saya katakan berbeda? Karena kalau di sini itu beda, Dis. Coba kamu baca baik-baik ini. Kelahiran Yesus Kristus. Jadi ini Tuhan punya silsilah ya. Hanya di Kristen yang Tuhan punya silsilah. Oke.
Ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung atau bunting dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dis, saya tanya sama kamu, ketika orang hamil di luar nikah itu anaknya nama anak apa, Dis? Hah? Anaknya nama anak apa? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi ini anak ini yang dikandung yang saya tanya Maria sama ini kamu tadi apa? Sabar dulu, saya tidak potong, kok kamu potong saya? Gimana ini? Masalahnya kamu tidak menanggapi apa yang saya tanyakan. Iya, Ada sebentar. tidak dikatakan Ini kan di kita situ dengar bahwasanya dulu. dia akan mengandung. Dengar dulu. Oke, silakan. Silakan. Kan kamu katakan bahwa Al-Quran menjiplak isi Bible, ya? Padahal di sini di mana menjiplak? Bahkan di sini ngawur. Bayangkan mereka hidup sebelum sebagai suami istri. Ini Maria sudah hamil. Berarti Yesus itu anak apa kalau hamil di luar nikah, Dis? Sementara di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quranul Karim dikatakan seperti apa, Dis? Akan diberikan seorang, ya, diberikan anugerah seorang anak lelaki suci. Ini anak suci loh. Tapi kenapa di sini anak yang dihamil di luar nikah, Dis? Kenapa Bibelmu seperti ini? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berarti Roh Kudus ini mencoblos sebelum hari H. Nah, coba kamu jelaskan siapa yang memuliakan Yesus atau siapa yang menjiplak, ya? Di Al-Quran kami mengatakan anak suci diberikan, ya, oleh utusan. Tapi ini hamil di luar nikah, Dis. Berarti Yesus anak apa? Kenapa hamil di luar nikah? Baik. Silakan. Baik, balikkan kameramu. Oke. Tenang aja, Dis. Aman itu. Iya. Baik. Kita kasih semangat dulu dia, kita kasih semangat. Iya. Iya. Pertama-tama kamu tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya, tapi kamu malah membahas Yesus itu anaknya siapa? Maryam lahir di luar nikah dan lain sebagainya. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah bahwa ada kisah semacam itu di dalam Bible, di dalam Injil Lukas yang kalian katakan itu adalah kitab wartawan. Kenapa kitab wartawan, ya, yang kalian fitnahkan itu hasil penyelidikan masuk di Quranmu? Kenapa? Kenapa ada bagian Bible itu yang masuk ke Quranmu abad ke-7 di Arab sono? Bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, orang pagan Quraisy. Ngarang-ngarang, membikin-bikin cerita yang mirip-mirip. Kenapa? Itu yang jadi pertanyaan saya sama kamu. Kok kamu malah lari kemana-mana? Kamu bilang bahwasannya Yesus, ibunya Yesus hamil. Oke, sekarang saya ikut logikamu. Saya tanya sama kamu, Maryam di dalam Al-Quran punya suami nggak? Tidak. Tidak punya suami, tapi dia hamil nggak? Iya. Iya kan ayatnya diberikan dari bapaknya Allah. Siapa? Kan? Bapaknya siapa? Sebentar, siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Aku tanya bapaknya bagaimana? Itu namanya kamu nampol dirimu sendiri. Oh, sabar satu-satu dulu kita. Sudah ngomong. Bukan itu yang mau dibahas dari tadi, Loading. Lari kemana-mana kamu. Katanya mau ikut. Dengar, Loading. Katanya mau ikut. Logika kamu bahwasanya Maria di dalam Bible hamil di luar nikah, betul? Kalau hamil di luar nikah, kata kamu anak apa itu berarti? Kan kamu bilang begitu, betul? Iya kan saya tanya, iya. Oke, saya balikan ke logika kamu ya. Kamu. Aisyah di dalam Al-Quran, ibunya punya suami nggak? Tidak. Hamil nggak? Iya. Berarti hamil di luar pernikahan nggak? Oh tidak, kan dia diberikan anak suci sama kuasa. Bagaimana ini kamu nih? Kan, oke, saya tampilkan datanya. Sebentar dulu. Dengar. Ya. Pelan, dengar dulu. Dengar. Oke. Tadi kamu logika kamu saya pakai ke kamu. Cara berpikir kamu saya pakaikan ke kamu. Siapa? Siapa yang menikah Maryam? Nikah dengan siapa dia? Nikah dengan siapa? Dia tidak menikah. Jawab, nikah dengan siapa dia? Kan dia tidak menikah, sudah? Berarti siapa suaminya?
Oke, sudah? No, kau Sudah. jawab Kan ini gantian. logika. Iya, gantian kita ngomong kan? Logika Gantian ini kita logikamu ngomong, kan? ini. Iya, silakan kamu bernarasi. Setelah itu kasih saya berbicara. Begitu kan kita, makanya saya biar bilang. enak. Sebenarnya bukan Iya, itu yang mau silakan. saya bahas. Gini. Mm-mm. Tadi kan saya bilang di dalam Bible pelan-pelan ya. Saya tahu IQ Iya. kalian itu kan rendah. Jadi saya ngomongnya harus pelan-pelan. Di dalam Bible yang datang menemui Maria itu adalah malaikat Gabriel. Kamu mau bantah atau enggak bahwa yang datang kepada Maria di dalam Injil Lukas itu malaikat Gabriel? Mau bantah? Iya, malaikat Gabriel. Oke, Silakan. tertulis ya. Iya, Nah, di dalam Al-Quran ada nggak tertulis malaikat Jibril? ada. Ada. Mm-mm. Di Qurannya, di bahasa Arabnya ada. Dalam kurung. Dalam kurung. Iya. Nah, Kalau ini di teman-teman Al-Quran kan dikatakan roh sebentar. dari Allah. Sebentar. Kalau di Al-Quran Dalam kan kurung dikatakan roh dari Allah. Jibril, dalam kurung Jibril ini adalah bukti otentik, fakta nyata bahwa memang Quran ini mau niru-niru Bible. Masa mau niru Nggak ada di Bible? dalam Quran itu Jibril nggak ada. Jibril datang menemui Maryam. Yang ada itu Ruhana. Berapa orang di situ? Berapa orang? Iya. Saya tanya dulu berapa orang di situ? Ganti-ganti ngomong lah. Seperti kita peka begitu kan? Oke lah, baiklah, silakanlah. Kasihan Ya. saya udah Oke. pucat. Oh, masa udah Silakan. pusat dis. Silakan. Oke, sudah. Oke, Dis. Tadi kan kamu kan langsung ganti tema. Begitu saya naikkan, kamu bilang kita bedakan kenapa Al-Quran menjiplak isi Bible. Kan begitu. Dengan keliru. Dengan kamu membawa narasi tentang proses kelahiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Kan seperti itu. Tentang Yesus Kristus lalu dijiplak jadi kelahiran Isa Al-Masih. Nah, katanya Islam menjiplak menjadi Isa Al-Masih. Kan begitu kan? Nah, sekarang saya membuktikan sama kamu bahwa kalau menurut saya pribadi tidak menjiplak. Di mana buktinya? Kamu kasih narasi seperti itu, saya bilang beda. Bedanya kenapa? Dari kelahiran saja Isa dikatakan anak suci. Sementara di Bible dikatakan Maria ini hamil di luar nikah. Begitu. Kalau kamu tadi bernarasi, terus di Bible kamu itu Maryam siapa suaminya? Dia hamil dengan siapa? Kan sudah jelas Al-Quran mengatakan Allah Sang Maha Pencipta langit dan bumi mengutus, Tuhan mengutus utusannya yaitu Jibril. Di mana ayatnya untuk Jibril? memberikan anugerah. Sebentar, di mana bentar ayatnya saya Jibril? tampilkan. Bentar. Janganlah. Jangan. Oke, saya Oke, di tampilkan. mana? Ganti-ganti kita bicara. Habis itu Ya, kamu nggak apa-apa, bicara santai lah, kok ya. saya di sini. Saya nggak seperti Oke. kalian kok, tukang bisu-bisukan. Nah, ini. Ayo. Dan Jibril berkata, Sebentar, cek bahasa Arabnya, kamu cek bahasa Arabnya. Sabar, pelan-pelan dulu lah, Tis. Kamu Dicek dulu Ya. bahasa Arabnya, yuk. Bahasa Oke. Arabnya, yuk. Iya, sabar ya teman-temannya. Katanya, di sini kan 13 tahun belajar Al-Quran. Oke, saya kasih Ya. bicara, kamu baca ini. Silakan baca. Qala Hmm. innama ana rasulu Rabbiki. Ayo baca, ayo. Coba kecilin. Dis, enggak usah lah Dis ya. Oke, nah di sini. Ayo. Oke, kita ke poin ini, Dis. Ulangi Kita ke poin ini. Arabnya. Iya. Tutupin Indonesianya. Arabnya. Saya Nggak turuti usah ini. lah, Saya Dis. turuti, ayo. Nggak Ayo, usah lah, saya turuti, Dis, saya turuti. Innama ana rasulu. Enggak Ayo, usah lah, mana? Dis. 13 tahun begitu bacanya. Oke, di mana di situ Jibril? Oke, fokus Dis. Fokus Dis. Di mana Dis, di situ fokus, Jibril? ya. Iya, fokus Dis ya, fokus ya. Iya, fokus ya. Dia Jibril Nggak ada di situ dia, nggak ada di situ dia. Oh, Di situ kamu kola. Katanya 13 tahun Coba baca cek Arabnya, yuk. Al-Quran. Cek Arabnya. Katanya kamu 13 tahun baca. Katanya Kola itu berkata, betul. Sabar, katanya kamu 13 tahun kamu baca Al-Quran, masa saya buka ini kamu tanya di mana Jibril?
Al-Quran. Oke, di mana di situ Jibril? La ilaha illallah. Di mana di situ Jibril? Kamu ini, kamu sudah ketampol, makanya kamu tahan saya di sini. Kok malah gimana? Di situ di bahasa Arabnya. Oke, gimana? Kita lanjut nih. Mau lari? Sabar, kita lanjut nih. Enggak, sebentar dulu. Di bahasa Arabnya mana di situ Jibril? Loading, bro. Di bahasa Arabnya di situ ada nggak kata Jibril? Saya pikir lawan kamu ini berat. Asal ini bentar lagi lari. Bentar lagi mencet tombol lari nih. Oke, saya tidak lari. Jadi kita bisa nggak? Kita lanjut nggak? Bisa. Gini Jibril. Jibril lagi. Gini. Siap. Loading. Di bahasa Arabnya ada nggak Jibril? Loh, katanya kamu 13 tahun. Masa kamu tanya sama saya yang baru? Coba tunjuk di bahasa Arabnya kata Jibril mana? Kamu ini? Enggak, di bahasa Arabnya, Arabnya. Saya tanya, mau lanjut enggak? Mau lanjut. Mau lanjut. Lanjut enggak? Oke, lanjut. Oke, sebelum lanjut, saya minta tunjukin di bahasa Arabnya Jibril. La ilaha illallah. Bentar lagi pencet tombol lari. Teman-teman kalian menyaksikan bagaimana si Loading akan lari. Saya Loading ini setiap naik komal kalau bukan di kick enggak ada. Baru saya pasti tangan saya nggak akan mengkick kamu. Seperti di channel kalian. Ayo silakan. Oke. Jadi kita mau lanjut nih. Biar saya bernarasi. Habis itu kan kamu mau bantah dengan premium kamu. Jangan tanya lagi. Kita lanjut Loading, tapi sebelum lanjut saya minta di mana di situ bahasa Arabnya ada kata Jibril, di mana? Katanya kamu 13 tahun baca Al-Quran. Kok kamu tanya begitu? Oke, baik. Saya tidak punya ilmu. Dengar Al-Quran. Dengar. Saya buta. Jangan kamu pakai ilmu tipologi di sini lah. Ini saya boleh bicara? Saya silaturahmi. Saya boleh bicara di channel kamu loh. Saya boleh bicara? Masa kamu ketakutan begini sama saya? Enggak, saya boleh bicara enggak? Nah, silakan. Nah, baik. Tolong gini. Ajari saya yang buta ini. Tunjukkan kepada saya di situ kata Jibril dalam bahasa Arabnya. Yuk. Sudah. Katanya 13 tahun baca Al-Quran. Habis itu mau tanya Ruhana, mau tanya di mana Jibril. Jibril. Oke, kita lanjut ya. Biar kita lanjut ya. Ini kita saling melihat, membuktikan loh. Siapa punya Bibel yang menjiplak ini? Jangan kamu begitulah. Putar-putar mulai. Oke, saya lanjutkan ya. Begitu dong. Kalau saya berbicara diam dulu. Habis ganti kamu berbicara. Kamu mau katakan itu ada atau tidak, itu kan terserah kamu. Oke, kita baca. Karena bani terjemahan ya sudah ya. Oke. Dia Jibril. Oke, berkata, sesungguhnya aku, dengar, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Anak laki-laki yang suci kepadamu. Jadi Allah mengutus Jibril memberikan anugerah kepada Maryam seorang anak lelaki dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masukkan janin tanpa ayah ke dalam perut, menciptakan langit dan bumi saja bisa. Ya? Nah, itu kita sepakat ya. Nah, sekarang di dalam Bibel kamu, di dalam Bibel kamu, kenapa seperti ini? Kok ngawur begini nih? Kenapa ngawur begini nih? Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berarti Maria ini dia hamil dengan Roh Kudus sebelum suami istri. Ketika orang hamil di luar suami istri, anaknya dikatakan anak apa? Kudis. Baru kamu mengatakan bahwa Al-Quran menjiplak. Al-Quran menjiplak. Ketika di Bibel kalian mengatakan bahwa Yesus terkutuk, ya, Yesus dibunuh, Al-Quran datang, dia tidak salib dan disalibkan. Sebentar, ini kamu sudah saya tegur karena kamu lari kemana-mana. Kamu lari kemana-mana. Katanya ini perbedaan kita. Sebentar, Loading. Tadi tema kita apa? Ya, baik, sudah ngomongnya sudah.
Iya Dis, ya silakan. Baik, Silakan baik. Edis. Tafadhol akhi, tafadhol. Jadi pertama-tama tadi teman-teman ya, mereka sering berkata, inilah bani terjemahan katanya. Lalu ditunjukkan sama dia dalam kurung Jibril. Cobalah punya malulah sedikit kalian orang Islam. Harusnya kalian punya malu sedikit. Tiap hari kalian berkata, oh, kalian bani terjemahan. Cek di bahasa Arabnya. Kebetulan bahasa, terima kasih Bang, terima kasih. Di bahasa Arabnya itu saya hafal. Saya tutup ya. Saya tutup. Di dalam bahasa Arabnya itu dia bilang begini. Innama ana rasulu li ahabalaki gulaman zakian. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan dibisukan. Jangan dibisukan. Kau bisukan dirimu sendiri. Betul atau tidak? Kan kita ganti-ganti bicara ini. Enggak, saya konfirmasi. Ya, saya konfirmasi. Betul atau tidak? Silakan. Bukan, saya tanya dulu, betul atau salah? Biar saya tidak ganggu waktu kamu. Kan Jangan begitu lah Lodi. Ini metode Anda lihat di mukanya. Lihat mukanya saudara-saudara. Saya sudah datang di kamar kamu loh. Lodi sebentar. Nah, saya tutup silakan. lagi mata saya ya. Saya tutup pakai ini. Pakai ini saya tutupnya gini. Saya tutup pakai ini. Tutup nih. Lihat nih. Innama ana rasulu li ahabalaki gulaman zakian. Betul atau salah? Betul atau salah ayatnya? Kok bisu-bisukan sendiri dia? Dibisukan sendiri. Lah kan saya mute biar tidak terganggu Edis. Enggak terganggu kok. Betul atau salah? Iya silakan lanjut. Nanti setelah itu saya masa ditanya itu kok ngelesnya minta ampun. Silakan. Baik. Kamu mau baca ternyata 30 juz silakan. Teman-teman Nanti begini. itu saya sanggah, Gini teman-teman. Poin yang saya sampaikan tuh begini. Di situ tidak ada pengucapan Jibril, nggak ada. Yang ada itu ruhana menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam. Lalu ngomong, sesungguhnya innama ana, sesungguhnya saya ini rasulu, seorang rasul, seorang utusan min dari Tuhanmu, Rabbiki, Tuhanmu, untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Nah, bayangkan nih, ada seorang perempuan yang masih perawan, nggak punya suami, lalu ada laki-laki ngomong begitu. Kamu mau saya kasih anak laki-laki yang suci. Harusnya si perempuan itu logikanya gimana? Harusnya perempuan tuh ngomongnya begini. Anaknya siapa? Nemu dari mana? Karena mau dikasih anak udah ada jenis kelaminnya. Beda kalau di dalam Injil. Inilah saya bilang Quran menjiplaknya di sini nih. Jiplak tapi milih kata-kata itu nggak beres. Nih, apa kata-kata dalam Bible? Nih, sesungguhnya engkau akan mengandung. Mengandung. Apa bedanya kalau kamu akan mengandung dengan saya mau kasih kamu anak laki-laki? Apa bedanya? Kalau kamu akan mengandung, maka itu datang dari rahimmu sendiri. Tapi kalau saya mau kasih kamu anak laki-laki, anak itu datangnya dari luar rahimnya. Dari luar rahimnya. Nah, menjadi pertanyaan besar. Di dalam Al-Quran, Maryam dalam Al-Quran tuh tahu. Dia bilang begini, bagaimana mungkin setelah dibilang kepadanya bahwa akan dikasih anak laki-laki, udah ada jenis kelaminnya. Dia ngomong gini, bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki tanpa disentuh? Sekarang saya tanya, dari mana Maryam di dalam Al-Quran punya nalar bahwasanya anak laki-laki itu tanpa disentuh laki-laki, tanpa berhubungan badan? Dari mana dia bisa tahu itu? Nah, makanya saya bilang, ini Maryam di dalam Quran ini pernah nguping Maria di dalam Injil, terus dia mau niru-niru. Ibarat kata film, yang nonton film ini film nggak berkualitas ini, masa nggak pernah ada, tidak pernah ada perempuan punya pikiran bahwa bisa hamil tanpa berhubungan seksual, nggak pernah ada. Tapi kenapa Maryam bisa berpikir bahwa anak laki-laki itu tanpa hubungan seksual? Makanya saya bilang nyolong Bible.
Silakan. Kau Oke, tanggapi sudah? di situ. Fokus di situ. Iya, terima kasih. Siap, kita masih fokus di situ ya. Oke, saya masih tetap tampilkan datanya biar saya terangkan kamu pelan-pelan ya. Iya. Oke. Ya, Dis. Di sini kan dikatakan begini, Dis, ya. Ini mesti pakai secara halus atau mesti pakai apa? Terapi Roh Kudus ini. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanya utusan Tuhanmu. Di sini kan kamu bisa paham kan? Aku hanya utusan Tuhan untuk ya memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci. Nggak ada kata anugerah ini di yang situ. Dengar dulu, Cek bahasa kenapa Arabnya. dipotong ini kejang-kejang? Aduh, mama sayang Edis begini ternyata. Mama ampun ampun beta mama Dengar dulu, habis kamu sanggah silakan. Ya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Jadi Jibril ini diutusan Tuhan. Tuhan jangankan memasukkan, jangankan membuat seorang wanita lahir tanpa ayah. Menciptakan langit dan bumi saja itu bisa, Dis. Karena dia ini diutus oleh Sang Maha Kuasa, Dis. Bukan 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3. Bukan, Dis. Bukan. Dia ini yang diutus oleh Sang Maha Kuasa. Ya. Utus untuk apa? Memberikan seorang anak suci, ya. Seorang anak laki-laki suci. Nemu dari mana anaknya? Sudah katakan, dengar dulu. Kenapa potong-potong dari tadi saya diam? Anaknya dari mana asalnya? Dengar dulu. Ini Edis kenapa nih teman-teman? Kok Edis ini? Jawab saja. Dulu. Di situ Maria makan mengandung nggak? Habis baru kamu sanggah, kamu mau sanggah, mau belokkan ke kiri, ke kanan, terserah lah. Ya, itu tadi yang saya tanya. Di mana di situ kata-kata bahwa Maria makan mengandung? Iya, aduh, kenapa kamu potong saya? Potong saya atau bukan? Ya sudah, saya bisa ngomong atau tidak nih? Silakan. Oke. Di mana di situ Maria makan mengandung? Tidak potong lagi. Tidak potong lagi nih. Oke, begitu dong. Debater senior kok kelakuan seperti anak-anak. Ya. Nih Dis, ya. Ini saya terapi kamu pelan-pelan ya. Habis saya bicara baru kamu. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan. Jibril mengaku bahwa aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Ini Sang Maha Pencipta mengutus Jibril memberikan seorang anak suci. Apakah mustahil? Kan bagi dia tidak. Jangankan membuat seorang wanita hamil tanpa lelaki, ciptakan langit dan bumi pun bisa. Itu pun tanpa tiang. Beda sama kitab RT tetangga kan? Tiang langit saja, fokus. Ya bentar, saya lanjut. Habis itu baru kamu ya. Nah ini seorang anak suci, anak laki-laki yang suci kepadamu. Jadi Tuhan memberikan. Nah, begitu datang ini, tereng, berbahaya, tergoncang Edis. Coba simak baik-baik, Dis. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Kelahiran Tuhannya Edis adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan ini Yusuf. Mah kamu ulang-ulang lagi nih loh, Dik. Saya pikir kamu ada isi. Ya ini kamu ulang-ulang lagi. Tadi ngapain? Kamu ulang-ulang terus. Ternyata yang saya tanya di mana di situ bahwa Maria makan mengandung di mana? Jangan dulu potong lah. Bagaimana kamu ini mau potong-potong saya? Yang saya tanyakan kepada kamu apa? Sabar dulu, habis itu kamu sanggah. Gimana kamu berdiskusi ini? Udah balikan aja kamera. Enggak usah ke situ. Saya tahu kamu ngeles terus. Coba balikan kamera. Apakah kamu sudah malu jadi orang Islam? Ayo balikan kamera. Balikan kamera. Bagaimana cara kamu berdiskusi nih? Ayo balikan kamera. Bagaimana cara kamu sudah takut? Kalau udah takut angkat tangan. Berdiskusi nih. Kalau udah takut angkat tangan. Bagaimana cara kamu berdiskusi nih? Begini, loading. Yang saya tanya sama kamu apa? Hah? Pertanyaan saya sama kamu apa? Diskusi kita kan kita siapa yang menjiplak. Dengar. Yang saya tanya sama kamu, adakah pernah dikatakan kepada Maryam bahwa Maryam makan mengandung? Ini kualitas Edis, hanya begini kualitas Edis. Oh, ndak bisa sama saya. Adakah dikatakan kepada Maryam bahwa Maryam makan mengandung?
Itu Allah Subhanahu wa taala katakan. Oke, di mana? Mana ayatnya bahwa dia akan mengandung? Mana ayatnya dia akan mengandung? Akan memberikan anak laki-laki. Anak laki-laki suci. Oke, dia mau diberikan anak laki-laki suci. Iyalah, kata Al-Quran kalau diberikan anak laki-laki suci itu dan tidak mungkin. Enak saja kamu ini. Sebentar. Dia kan belum ada suaminya. Silakan. Dia belum ada suaminya kan? Nah, lalu dia mau dikasih anak laki-laki yang suci. Dikasih anak laki-laki yang suci itu apakah mengandung? Saya tanya, apakah itu mengandung? Iya, Allah yang suruh kok begitu. Sudah? Di mana di situ mengandung, di mana? Dengar, kamu datengin perempuan, oke? Ada di situ perempuan, taruhlah umur 18 tahun, belum punya suami. Belum punya suami, belum menikah, tidak pernah bersetubuh, masih perawan. Datang. Dek, apa bang? Saya mau kasih kamu anak laki-laki. Perhatikan, Dek, saya mau kasih kamu anak laki-laki. Si perempuan tuh pasti begini, Bang, maksudnya gimana bang? Abang kesambet petir atau gimana? Abang apa? Itu pasti perempuan bingung. Kok saya mau dikasih anak laki-laki? Maksudnya abang mau nikahin saya? Maksudnya abang nemu anak? Jangan bang, jangan dikasih saya anaknya siapa bang? Itu kalau kita bicara logis. Percakapan yang logis seperti itu. Perhatikan kalau kata-katanya begini, perhatikan. Ada perempuan, gadis, 18 tahun, belum punya suami, masih perawan, tidak pernah bersetubuh. Datang. Dek, apa bang? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Begitu jelasnya kata-kata itu, jelas. Pilihan katanya itu jelas. Pasti si perempuan itu bilang begini, Bang, abang peramal bang. Dari mana abang tahu kalau saya akan mengandung dan punya anak laki-laki? Karena kata-katanya jelas. Karena dikatakan kamu akan mengandung dan punya anak laki-laki. Itu bedanya. Karena IQ kalian kan IQ gorila. Kalian gak sanggup memahami hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi sayang seribu sayang. Sayang seribu sayang. Di dalam Al-Quran, Maryam dalam Al-Quran ini bisa tahu. Lihat, ada perempuan ya, umur 18 tahun seperti tadi. Dek, saya akan memberi kamu anak laki-laki. Dijawab sama dia, bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki tanpa disentuh? Dari mana dia tahu anak laki-laki itu yang mau dikasih ke dia itu dengan peristiwa tanpa berhubungan seksual? Pakai nih, akal dipakai. Dari mana otaknya bisa tembus ke sana? Pasti jawabannya tahu jawabannya. Dari nyolong dia pernah nguping yang ada dalam Lukas. Nalarmu nggak sampai ke situ. Makanya saya bilang, kalian kurang-kurangin membenturkan kepala kalian ke ubin. Silakan, kau tanggapi, fokus di situ. Fokus, ayo, fokus di situ. Siap. Kita fokus di situ. Iya. Nah, itulah kenapa saya katakan kan kitab kalian itu gabrul. Ya, jangan potong dulu. Habis itu baru kamu sanggah begitu enak. Di Lukas 1 nomor 31, ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria mengatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki dan engkau namakan dia Yesus. Ya, coba pakai katanya, kamu bilang jangan pakai nalar logika atau logila atau gorila apa itu kan? Engkau akan mengandung seorang anak lelaki dan engkau namakan dia Yesus. Pakai ini Lukas 2 ayat 11, keluar Tuhan. Kapan berubah anak itu? Hah? Ini yang dibahas apa? Yang kamu bahas apa? Iya, sabar dulu. Satu. Yang kamu bahas apa? Yang dibahas apa? Lah, kenapa potong dari tadi kamu? Saya diam loh. Fokus ke pertanyaan saya yang tadi, yo. Iya, saya tahu. Kita di situ kok. Ya. Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Katakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki dan engkau namakan dia Yesus. Ya, itu pemberitaan. Ya, tetapi prosesnya tadi ayat yang saya kasih tunjuk. Ternyata dia hamil di luar nikah. Ya.
Yang anehnya ini, Edis, coba kamu pikir baik-baik. Yang diberitakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Anak lelaki bukan anak Tuhan loh. Tetapi kenapa Lukas 2 ayat 11 yang keluar Tuhan, Dis? Makanya di sini saya katakan Gabriel salah berita. Ya. Oke lah, kayak begini ini kita buntu karena kamu nggak nyambung. Yang saya tanyakan apa, kamu bahas apa, ya? Ini udah nggak nyambung. Saya harus tegur kamu karena apa? Karena kamu lari kemana-mana. Ya sudah, Dikik, silakan. Oke, kamu sudah menyerah? Oh tidak, lanjut. Kalau nggak menyerah, pertanyaan saya tadi apa? Iya, dari mana Maryam tahu bahwa dia akan mengandung tanpa disentuh laki-laki? Dari mana dia tahu itu? Aduh, bagaimana? Kamu bicara saya diam, giliran saya bicara kamu potong. Loh, masalahnya kamu lari kemana-mana. Lari kemana-mana? Di mana di situ bahwa Maryam bisa tahu dia mengandung secara ajaib di mana? Maryam dalam Quran. Iya, karena Jibril yang datang kepada dia. Jibril katakan mana Jibril di situ? Mana Jibril? Mana Jibril? Mana Jibril di situ? Dis, kenapa kamu ini ya? Bagaimana kita mau PK kalau kamu kejar-kejar? Oke lah teman-teman ya. Inilah kualitasnya si Loading. Yang ditanya apa, dijawab apa. Lari kemana-mana. Yang dibahas itu kenapa Maryam di dalam Al-Quran itu dia bisa berpikir bahwasanya dia akan punya anak tanpa disentuh laki-laki. Yang ngomong sama dia bahwa dia akan punya anak tanpa disentuh laki-laki siapa? Ya Jibril. Mana ayatnya bahwa dia akan punya anak tanpa disentuh laki-laki? Sudah saya kasih tunjuk sama kamu tadi. Sudah saya tampilkan data. Bahkan kamu dari tadi berbicara tidak ada data sama sekali. Teman-teman, kamu ini. Saya mau naikkan dulu ya. Saya mau naikkan dulu satu orang sebagai penengah. Sebentar. Saya mau naikkan satu orang sebagai penengah dulu. Ya, sebentar. Sebentar. Iputu, silakan nyalakan kamera Iputu. Edis minta bantuan. Sabar. Saya cari orang yang bisa menengahi. Soalnya kamu lari. Silakan Putu, nyalakan kamera Putu. Siapa Edis? Ya. Wah. Data Dis. Sebentar. Sebentar, sabar. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bang Putu, Abang Hindu, Bang? Bang Loading. Iya. Ya, salam hormat dari Bali. Oke. Siap, Bang. Bang Putu. Bang Putu, Abang Hindu, Bang? Siap, saya Hindu. Oke. Bang Putu, saya mohon maaf nih sebentar, Bang Putu, sebentar. Bang Putu sudah lihat belum tadi? Oh, sering saya sering nonton ini. Bukan, yang barusan tadi kami diskusikan Bang Putu lihat? Sudah. Bang Putu nangkap nggak apa yang saya maksudkan? Nangkap, tapi tidak pernah dijawab oleh Bang Loading. Coba Bang Putu, saya pengen gini, sebentar Loading. Bang Putu, coba apa maksud saya sebenarnya Bang Putu, coba. Jadi Bang Edis menanyakan kalau memang ada dasar dari pernyataannya si Bang Loading, jawab aja pertanyaan Bang Edis, jangan kemana-mana. Jadi kami sebagai penonton juga biar tahu jawabannya seperti apa sih. Jangan lari. Oke. Kalau ditanya bentar izin ya Bang Edis ya. Jawab B gitu aja. Bentar ya, izin ya Bang Edis ya. Bang Putu ini Tuhannya siapa Bang Putu? Saya beragama Hindu, Bang. Iya, Tuhannya siapa? Saya tahu agama Hindu, Tuhannya siapa? Ide Sangyang Widiwasa, Bang, menurut saya, Bang. Tuhan, kalau menurut kepercayaan Bapak, Tuhan Bapak itu maha kuasa atau tidak? Jangan lari ke situ. Sabar. Kita bahas itu, Loading. Iya, dengar dulu. Kita bahas ini loh. Bahwa Quran menjiplak Bible. Iya, kamu dengar dulu. Jangan saya bicara. Fokus saja. Sebentar, dia sudah bilang tadi Hindu nggak ada hubungannya. Dia tidak punya kepentingan terhadap Islam dan Kristen. Iya, saya tahu itu. Cuma saya ambil analogi dia. Kamu dengar saya dulu dong. Silakan fokus. Ketika Tuhan Sang Maha Kuasa orang Islam utuskan Jibril datang kepada Maryam mengatakan engkau di mana di situ Jibril di mana? Di mana di situ Jibril? Kan mulai kamu ini yang gimana kamu ini? Coba izin dulu Loading, kasih Bang Putu ngomong. Silakan Bi. Nah, silakan. Jadi supaya diskusi ini menarik, kalau ada pertanyaan A dijawab aja, nggak usah dilarikan ke B, ke C, jadi enak. Jadi iya, mendingan kasih turun saja ini kita lanjut. Kamu jangan panik begitu. Saya tidak panik loh. Saya dari tadi
tadi di sini? Jadi begini, Bang Edis. Masa kamu cari pembelaan kasih naik Hindu? Oh tidak, tidak, Aduh. saya tidak kenal. Ya salam. Begini, kalau Bang Aduh. Edis juga pahami juga si Bang Lodeng. Kalau Bang Lodengnya udah nggak bisa jawab, ngeles-ngeles, ya ngalah aja gitu. Nah kan, ini sudah masuk 2 lawan 1 ini. Katanya Tidak, tadi mau tidak. face to face. Saya berbicara apa adanya. Saya berbicara. Katanya apa- tadi saya face tidak to punya face. kepentingan. Sekarang 2 lawan 1. Tidak. Bagaimana? Tidak, Bang Lodeng. Lila insya Allah saya nggak memihak siapa. Gimana ini, Edis? Masa 2 lawan 1? Oh tidak, Bang. Hah? Bang Loding, saudara saya banyak Muslim juga loh, ponaan saya. Saya Muslim. tidak tanya saudara Anda dan saya Sepupu tidak kenal itu. Saya netral. Saya tidak tahu Anda, ya. Saya pikir Edis naikkan Anda ke sini sebagai penengah, ternyata Anda masuk Saya di tengah-tengah. Saya di tengah-tengah loh. Saya sama Bang Edis. Tolong Bang Edis Aduh, la dengarkan ilaha juga illallah. jawaban dari Gimana? Bang Loding. Bang Loding jawab pertanyaannya Bang Edis gitu. Ini komal kamu begini, Dis. Sudah? Saya sudah datang loh. Sudah? Begini. Oke, Sudah, pertanyaannya gimana sederhana. kamu? Kenapa loading kamu ngeles dari apa yang dibahas? Apa yang ditanya? Kenapa? Siapa yang ngeles, Edi? Yang saya tanya Siapa yang sama ngeles? Dari kamu- tadi saya pakai data. Yang saya tanya sama kamu, adakah perkataan kepada Maryam dia akan mengandung? Loh, itu tadi saya tunjukkan data. Mana? Itu Di mana? mengatakan Coba kepada- di mana bahwa dia akan mengandung? Di mana? Dikatakan tadi akan diberikan seorang anak lelaki suci kan? Oke. Coba Nah kan? apakah diberikan itu? Sabar. Siapa yang mengutus Jibril itu? Siapa yang mengutus? Apakah Maryam tahu? Ya. Kan itu Jibril kasih tahu sama Maryam itu Oke, dalam wujud yang muncul manusia. di hadapan dia itu Kenapa sosok kamu- manusia atau bukan? Kan sudah jelas di situ kan? Tidak mungkin Maryam bertemu malaikat dengan wujud nyata kan? Oke lah, sebentar Bagaimana kamu ini, karena Bis? kamu sudah gelagapan, Aduh. nggak karu-karuan. Coba saya mau tanya dulu Lah. nih sama Bapak. Sebentar. Bagaimana ini? Sebentar gini, apakah bahasa bagaimana saya ini? sebentar loading gantian ya. Apakah Ah. bahasa saya yang terlalu sulit atau dia yang pura-pura nggak tahu? Ini masih dalam Aduh, observasi saya. Tidak, otak kamu yang tidak Sebentar, sampai. loading. Kamu Sabar, itu saya cuma lagi ngomong nih, framing. panik. Oh, iya. Kamu panik Oke, nih? Silakan. Oke. Silakan. Begini teman-teman sekalian ya. Pertama-tama, saya itu orangnya sangat terbuka. Gini, apakah saya itu menggunakan kosakata yang sulit atau si loading yang dia pura-pura nggak paham? Maka saya tanya dulu Beli Putu. Beli Putu, Siap. kira-kira poin yang saya sampaikan tuh garis besarnya gimana? Coba Bang Putu utarakan panjang lebar, silakan. Mudah ya, tinggal dijawab aja pertanyaannya Bang Edis. Umpama Bang Edis mau minta tolong terjemahan aslinya, ada kalimat atau kata Jibril, loadingnya nggak jawab. Jadi kan saya juga meragukan terjemahan itu karena saya nggak ngerti bahasa Arab. Iya, karena Bapak Sabar bukan dulu, orang Islam, sabar kan? dulu. Pantas Saya Bapak bukan kesempatan dia Islam. dulu. Silakan lagi, Bu. Silakan Bli. Oh iya, silakan. Iya, jadi sebenarnya sederhana ya diskusi ini tanpa ada emosi, tinggal jawab pertanyaan Bang Edis, Bang Lodeng jawab juga, gitu aja, nggak usah ngeles ke sana ke sini. Jadi artinya di sana kan kelihatan kualitas seseorang itu. Oke, hanya itu, Bang Putu. Ya saya sederhana aja, saya tinggal nunggu jawabannya dari Bang Lodeng aja. Pertanyaannya Bang Edis selesai. Kan nggak usah harus bermusuhan. Kita kan diskusi nggak usah harus bermusuhan, nggak harus Oke. emosi. Kalau ya salah ya minta maaf, kalau kalah ya akui gitu aja. Oke, hanya itu hanya itu Beli Putu. Siap, saya itu Oke. aja, saya nggak terlalu Baik, mendalami. saya turunkan masalahnya. dulu ya, Saya Bli ya. dengar aja senang. Oke, baik. Terima kasih Beli Putu. Saya turunkan dulu. Silakan menyimak kembali dari bawah. Terima kasih. Iya, Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bli. Selamat malam, ya. Jadi begini loh, Di. Kenapa kamu kasih naik orang lagi? Silakan. Loh, Gimana? gini, kamu itu masalahnya ngeles dari pokok pembahasan. Tema kita kan tentang bagaimana Al-Quran meniru-niru Bible. Oke, saya harus pelan-pelan ya ngomong sama kamu ya. Di dalam Bible ada peristiwa malaikat Gabriel datang kepada Maria. Kalau malaikat yang ngomong, dalam rupa malaikat dia ngomong, pasti omongan itu berwibawa,
Beda kalau orang biasa yang ngomong. Contoh nih, contoh. Ada perempuan di dalam kamar, oke? Ada malaikat muncul di kamarnya. Pasti si perempuan itu akan mendengar apa yang dia omong. Pasti didengar. Karena yang ngomong ini malaikat. Malaikat itu ngomong panjang lebar, si perempuan ini pasti dengar. Nah, di dalam Al-Quran nggak ada di situ yang ngomong tuh, nggak ada di situ yang ngomong tuh Jibril, nggak ada. Yang ada itu dia menjelma di hadapan Maryam menjadi seorang laki-laki yang sempurna. Nah, menjadi pertanyaan. Kalau wahai kaum wanita yang nonton di bawah, kaum wanita yang ngomong di bawah, kalau tiba-tiba ada seorang laki-laki di kamar kalian, wahai kaum wanita yang masih perawan, ngomong, saya rasa belum sempat ngomong. Si perempuan ini udah lari, udah diteriakin maling. Makanya saya bilang di Qur'anmu itu aneh. Dia menjelma jadi laki-laki, masuk ke kamar perempuan. Nanti kau lari lagi, Tuhan punya silsilah lagi. Sudah. Kalau kamu memang mau ganti tema, biar kita ganti itu. Tuhan punya silsilah, gimana? Mau bahas itu aja? Karena kamu udah babak belur di sini, gimana? Bahas itu aja. Tuhan punya silsilah gimana? Sabar, babak belur bagaimana, Dis? Orang kamu larinya ke Tuhan punya silsilah, Tuhan dilahirkan. Sekarang begini, Dis. Yang dibahas Maryam, kamu lari kemana-mana. Ganti-ganti dulu lah kalau ngomong begitu. Sudah bisa saya ngomong belum? Silakan. Oke. Jadi begini, Dis. Kamu memaksakan bahwa Al-Quran menjiplak Bible, ya? Saya katakan bahwa tidak. Kenapa tidak? Berbeda loh. Di kamu dikatakan di situ Maria itu dia hamil karena kenapa? Karena di luar nikah. Tapi kalau di sini Maryam diutus oleh Sang Maha Kuasa. Sekarang kamu punya analogi tadi begini. Ada seorang anak perawan datang ke situ. Kamu akan mengandung. Oh, saya belum kawin, saya masih perawan. Tapi yang mengutus saya ini Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Apa saja dia bisa lakukan. Apakah itu suatu hal yang mustahil? Ya, baik. Yang menjadi pertanyaan, dari mana Maryam bisa tahu kalau itu tanpa disentuh laki-laki? Lah itu Wong Jibril kasih tahu sama dia, aku utusan Tuhanmu. Iya, di mana kata-kata hamilnya tanpa disentuh laki-laki? Nah itu kata-kata aku akan iya, mana ayatnya? Ayatnya mana? Saya tampilkan tadi. Tadi sudah saya tampilkan. Kamu putar-putar lagi, Edis. Dis. Aduh. Bentar. Di mana di situ akan punya anak tanpa disentuh laki-lakinya, di mana? Dia mau saya kasih jawaban sesuai dia punya keinginan. Aneh saja ini kamu ini, Dis. Ya, mana? Dengar Dis ya. Dia Jibril berkata. Jadi Jibril berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu. Ya, utusan Tuhan Sang Maha Pencipta langit dan bumi untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Oke, caranya memberikan gimana? Caranya memberikan itu gimana? Ya itu kan maha kuasanya Allah. Iya, enggak di kepalanya Maryam loh. Yang saya tanya itu di kepalanya Maryam tuh apa? Terbesit di dalam pikiran dia. Dia kan mau dikasih anak laki-laki nih. Oke? Nah, terus di kepala dia itu apa? Yang terbesit di pikiran kepala dia apa? Maksudnya terbesit di kepala dia. Kamu ini tanya makanya pelan-pelan. Nah ini makanya otak kalian ini makanya sering dibenturin. Gini, dengar. Misalnya ada seorang perempuan. Dengar, ada seorang perempuan. Udah lain mukanya dia kan, udah lain. Kayak kata ini sialan. Oke, dengar. Ada perempuan. Silakan. Ada perempuan. Saudara-saudara. Bayangkan ada perempuan. Dia belum punya suami. Masih perawan. Terus dibilang sama dia, saya mau kasih kamu anak laki-laki nih. Saya utusan dari Tuhan. Saya mau kasih kamu anak laki-laki. Kira-kira respon atau yang muncul di kepala perempuan itu apa? Ya pasti dia mau menerima karena yang diutus oleh Tuhannya kan. Bukan. Maksud dari kata diberi anak laki-laki itu gimana maksudnya?
Itu kan dibilang, Jibril kan sudah berkata kepada Maryam, aku diutus oleh Tuhanmu. Dengar tuh. Sebentar, wanita, sebentar. Saya undang perempuan. Tolong perempuan, tolong teman-teman yang perempuan tolong naik ke atas. Satu perempuan saya undang. Satu perempuan, mohon maaf, satu perempuan saya undang naik ke atas. Sebentar, sabar ya. Kita undang wanita. Kita undang wanita. Bantuan perempuan betina. Oh iya, harus kita praktekkan dong. Ada perempuan. Tolong wanita, satu wanita naik ke atas. Satu wanita ya. Satu wanita. Edis minta ya teman-temannya. 2 orang bantuan. Satu wanita saya minta naik ke atas. Satu orang wanita. Sebentar ya. Sebentar. Ini mungkin wanita. Sabar. Kita minta satu orang wanita. Lah, musuh saya juga dia kasih naik. Musuh. Saya juga nggak kenal. Sebentar. Ini, si Sebentar. Oten ini. Sebentar. Alia, apakah wanita? Halo Alia. Iya. Oke, Alia bisa nyalakan kamera, Alia. Alia bisa nyalakan kamera? Ya, tanya agamanya apa sih? Sebentar. Alia, saya mohon maaf nih Alia. Alia umur berapa? Saya 30-an dah. Waduh, tapi masih baby face ya. Amsal. Sebentar. Please. Oh iya. Oke. Alia, sudah nyimak dari tadi belum? Nyimak. Nangkep nggak kira-kira apa yang saya maksudkan? Tolong jelaskan. Nangkap banget sih. Kalau saya ya jadi perempuan, ada laki-laki datang bilang mau kasih Alia anak. Islam atau Kristen? Pelan dulu. Loading, jangan Tanya panik. agamanya dulu dong. Sebentar. Saya mau tanya dulu. Alia iya. Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, Kristen. Sebentar loading. Nanti saya naikkan yang Muslim juga. Sebentar. Loading, kita diskusi dengan baik ya. Iya. Diskusi dengan Oke, baik. Oke, siap. Alia. Siap. Sudah berapa menit nyimak diskusi barusan? Lumayan lama sih. Lumayan lama. Coba tolong apakah bahasa saya yang terlalu sulit ataukah Enggak. kamu juga paham atau kamu jangan-jangan nggak paham juga seperti loading? Silakan. Paham. Sebentar Paham loading, banget sih. diam, jangan berisik. Ayo, silakan. Saya mute. Silakan. Saya paham banget sih maksudnya Bang Edis, cuman apa ya? Karena kan di Al-Qur'an itu kan dikatakan diberikan, bukan kamu akan mengandung, kan itu 2 kata yang beda. Diberikan dengan mengandung itu beda. Itu sih. Kira-kira kalau perempuan dikatakan kepada perempuan itu, saya mau kasih kamu anak laki-laki, apa respon perempuan? Ya pasti nanya. Maksudnya anak bagaimana, ini anak sendiri apa anak dari orang gitu, mau dititipin gitu aja apa gimana? Itu poin saya. Mantep. Itu poin saya. Makanya maksud saya begini, Al-Quran itu salah memilih kosakata. Dia salah memilih kosakata. Karena kalau yang kata-katanya kamu akan saya kasih anak, itu perempuan tuh pasti mikir maksudnya kayak gimana. Maksudnya mau dikasih anak tuh gimana? Kamu mau nikahin saya? Kamu mau berhubungan seksual dengan saya? Atau kamu nemu anak orang mau kamu kasih ke saya? Itu pasti di dalam kepala wanita kayak begitu. Betul? Betul. Nah, anehnya Maryam di dalam Al-Quran dia bisa tahu. Dia bilang begini, bagaimana mungkin saya mengandung secara ajaib tanpa disentuh laki-laki? Kok bisa dia ngomong begitu? Dari mana? Dari mana dia bisa terbesit pikiran semacam itu? Mengherankan sih. Makanya saya bilang Qur'annya dia ini nyolong isi Bible. Silakan. Ya, boleh saya tanya sama dia ini? Silakan. Oke, ya. Alia, Dek Alia ya. Ketika Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu datang kepada kamu dan mengatakan kamu belum nikah nih. Lah, kenapa kabur dia? Coba loading. Kamu nangkep nggak dari percakapan tadi itu? Percakapan tadi nangkep? Nggak bisa, Edis. Dua orang bantuan kamu loh. Saya hanya meminta feedback dari kaum wanita. 2 orang.
Sekarang saya sudah datang di komal kamu. Bagaimana kalau besok kamu main-main di komal saya? Berani Oh, enggak? boleh. Boleh. Oke, jadi bagaimana? Mau lari? nih? Sekarang Kamu sudah mau lari? Kamu mau arahkan saya kemana? Saya tetap masih posisi seperti itu. Oke, Saya baik. tidak bisa ikut Baik. framing kau. Ya. Sekarang saya tunjukkan kontradiksi atau revisi di dalam Al-Quran. Siap? Siap? Baik. Jadi ayat yang ada di dalam Maryam 19 tadi direvisi di kitab Ali Imran. Silakan buka Ali Imran. Kamu yang bawa data, kamu suruh saya. Oke, baik, saya bagaimana bukakan. diskusi apa? Saya bukakan. Ini Baik, saya bukakan. Kamu Bagaimana buktikan Al-Quran merevisi bahwa ini dengan- telah direvisi. Begitu loh. Bagaimana Al-Quran Sabar, merevisi yang tadi Al-Quran? bagaimana nih? Pelan-pelan, Yang jangan tadi bagaimana? panik. Bukan Jangan yang tadi sudah selesai tema tadi. Enggak, ini masih tema yang sama, sudah. Tema yang sama, ya. Baik. Oke, saudara-saudara yang Baik. terkasih, silakan. Baik. Oh, dia ini aslinya mantan preman jadi ustadz. Pantesan badannya penuh tato ini. Oh, pantesan nggak tahu apa-apa. Sudah lah. Ternyata masa lalunya penuh dengan leksotan, sudah. Oh, Lanjut, dengar teman-teman, Radit. dengar teman-teman. Sebentar loading saya mau bicara. Ternyata Ya, silakan. loading ini dari masa lalunya dia ini adalah seorang fareman, ya kan? Penuh dengan leksotan, minum oplosan, ya kan? Campur iodan, baygon. Makanya setelah dia jadi ustadz, IQ-nya memang menurun. Karena memang masa lalunya penuh dengan Oke. seperti itulah. Tapi siapa yang minta bantuan dua Sabar. kali? Jujur. Wah, Saya lagi ngomong nih. Panik. tidak. Loading kok panik. Masa Oh, loading oke. panik? Teman-teman, dengar ya, Ya. teman-teman. Bahkan Silakan. sampai hari ini si loading ini dia IQ-nya nggak naik-naik. Kita tes lagi ya, kita tes lagi. Di dalam Al-Quran surat Maryam tadi, Maryam ayat yang ke 21. Oh, sebentar, ayat yang ke-19. Ya. Di sini dengan kata-kata innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakia. Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Oke? Ayat ini direvisi oleh surat Ali Imran ayat yang ke-45. Di sini di ayat 45 kata-katanya begini. Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Lalu Maryam menjawab, bagaimana mungkin saya punya anak laki-laki tanpa disentuh? Sama ya, jawab responnya sama. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya sama kamu, yang mana yang diucapkan kepada Maryam? Yang versi Ali Imran ayat 45, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya namanya Al-Masih, atau surat Maryam ayat 19 yang bunyinya, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberi seorang anak laki-laki yang suci. Jawab, silakan. Mana yang benar? Oke, Silakan. please. Oke, saya jawab, kamu diamlah, Hmm. ya. Diamlah. Itu sama saya. Kamu ini, oke, waktu saya ya. Kamu ini mau kasih bertabrak antara Maryam dan Al-Imran. Kamu tidak tahu kah di Bibel kamu itu Lukas 1:31 beda. Jangan fokus dengar dulu. dulu. Mau lari? Nah, itu kan saya bilang. Mau lari? Dengar dulu. Iya, dengar sebentar Silakan. dulu. Sebentar dulu. Waktu saya loh. Masa kamu potong begitu? Gimana kamu ini? Nah, seperti juga engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, engkau namakan dia Yesus. Ayat lain mengatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki dan engkau menamakan dia Immanuel. Kan sama kan? Yang satu Isa Al-Masih, yang satu anak suci. Jadi pakai inilah, Dis. Janganlah mencari-cari kesalahan, ya. Nggak usah lah, Dis, ya. Bahas itulah. Pertanyaan Itu kan saya tadi apa? Maryam. Dengar dulu, Maryam itu Jibril datang kepada Maryam. Aduh, Ya. yang kayak begini ternyata. Lah. Yang saya tanya yang mana yang diucapkan kepada Maryam? Versi Ali Imran atau versi Maryam?
Sama semua di sebagaimana Oke, di saya mana ambil samanya? Di mana komparasikan. Dengar dulu lah. Satu-satu dulu lah kalau ngomong. Saya mengambil komparasikan seperti di Lukas 1:31 dikatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Kok kamu lari dan engkau kemana-mana memakan- yang ditanya dengar Quran? dulu. Oke, kalau sudah Kamu tidak bisa mau menjawab, mendengar penjelasan gimana kalau orang? kita Setelah kasih itu kesempatan kamu kepada langsung muslim yang potong. lain? Bagaimana ini Sebentar, kamu ini? kalau sudah nggak bisa jawab, gimana kita kasih kesempatan kepada muslim yang Aduh. lain? Saya mau jawab kamu potong. Setelah Enggak, itu kamu malah lari ke Bible. Kamu nggak ke Quran. Bukan, Kita kasih saya kesempatan. ambil komparasi. Kamu dengar Enggak, dulu. ini kamu saya tanya Dengar baik-baik dulu. nih. Saya tanya baik-baik. Dari tadi dari awal sampai sekarang kamu udah ngeles-ngeles terus. Sekarang gini aja, ganti Kamu tema. bisa dengar saya kah, atau Aduh, tidak? kok Kalau memang kamu jawaban saya panik tidak saya pas, ngomong. terserah kamu turunkan kan? Kok kamu panik Dengar saya ngomong? dulu lah. Enggak, gini, saya Kan nggak waktu turunkan saya. kamu. Gini, dengar. Apakah Waktu saya kamu sudah tidak bisa jawab dari Quran? Nggak bisa jawab? Bagaimana saya mau jawab kamu? Oke, kasih tidak bisa saya jawab. kesempatan. Oke, tidak bisa jawab. Udah nggak usah Hah? panjang lebar. Nggak bisa jawab. Siapa yang bilang tidak? Terus yang kedua begini. Apakah kamu mau lanjut dengan ganti tema? Apakah kamu mau lanjut dengan ganti tema? Kenapa sudah bentuk tema ini? Kamu sudah bentuk tema ini. Oke, dua bantuan tadi loh, kamu saya naik tanya. loh. Apakah kamu Hah? mau Sudah lanjut bentuk. dengan menjawab Sudah dengan bentuk. Al-Quran? Sudah mentok tema ini. Saya tanya kan kamu dia sudah nggak pernah mentok tema ini. menjawab. Oke, baik. Jadi saya mohon maaf, loading. Sehubungan dengan kamu ngeles dari awal sampai akhir, kamu tidak menjawab apa yang ditanyakan. Saya masih menawarkan kamu. Udah banyak orang ngomong turunkan, nggak ada isi. Ya, gini. Ada yang ngomong juga Edis panik. Sebentar. Gini, Rasid. Kok Rasid? Si loading. Gini. Ya. Pertama-tama gini ya. Tidak satu kali pun Ya. saya bisukan kamu. Ingat, pegang mantap. omongan saya. Tidak Siap. satu kali pun kamu saya bisukan. Di channel kamu, kalau saya ngomong baru halo. Wah, udah rontok iman kalian. Saya baru ngomong halo Kapan, saja Edis? sudah kalian Kapan? bisukan. Channel saya. Iya, di channelmu kemarin pun kau tendang. Dis, kapan, Udah di dengar mana? dulu, Kapan, dengar. Sebentar, biar Jangan saya selesaikan munafik dulu. lah, Dis. Saya Nggak boleh selesaikan. begitulah. Saya selesaikan. Oh. Sekarang Munafik. walaupun banyak orang suruh kamu turun karena kamu nggak punya kualitas, gini. Saya tawarin kamu masih di channel yang sama hari ini juga gini. Kalian kan pengennya lari terus ke Tuhan, punya silsilah, Tuhan dilahirkan, Yesus Tuhan dan lain sebagainya. Gini, kamu mau nggak saya tawarin tema baru? Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhannya orang Islam, gimana? Aduh. Yang tadi gimana dulu? Kasih selesai yang tadi dulu. Yang biar tadi enak, kamu kan? sudah ngeles terus dari awal sampai akhir. Sekarang saya kasih tema baru. Aduh. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Mau? Saya catat dulu tema tadi bagaimana? Kamu sudah biar Oke, saya baiklah. catat nih. Dia mengelak terus. Oke. Selamat malam, Siapa Rodi. yang mengelak? Dengan segala hormat, terpaksa kamu saya turunkan Kita karena kamu setiap selesaikan dulu ditanya tema satu. selalu nggak pernah sampai ketemu lagi. Aduh. Nanti saya akan datang ke channelmu. Saya yang akan datang ke channelmu. Oke, saya tunggu besok ya. Baik. Saya tunggu besok ya. Besok kamu datang. Ya, Oke. silakan turunkan saya. Saya turunkan ya, izin ya. Iya, silakan. Oke, boleh, baik. boleh. Sampai ketemu lagi. Ya, teman-teman ya. Dari awal sampai akhir ngeles saja terus, ngeles terus. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi Edis dengan saudara kita dari Muslim, yaitu Loading, yang dipanggil Loading. Di sini saya merasa sedikit, ataupun bisa dikatakan di sini adalah hal yang menarik. Mengapa? Karena salah satu peserta yang cenderung menghindar atau lari dari pertanyaan yang diajukan dalam diskusi ini. Dalam sebuah debat atau diskusi, terutama yang melibatkan topik agama, penting bagi setiap peserta untuk berani menghadapi pertanyaan dengan jujur dan terbuka. Mengelak atau menghindar dari pertanyaan adalah akan membuat diskusi terasa kurang produktif dan tidak menyentuh inti permasalahan. Sebagai peserta yang terlibat, seharusnya kita bisa menghargai pertanyaan sebagai kesempatan untuk memperjelas argumen dan menguji pendapat kita, bukan menjadikannya sebagai ancaman.
Diskusi yang baik memerlukan keterbukaan, bukan penghindaran. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.